Seseorang yang masih berusia 18 tahun biasanya adalah orang yang bingung menentukan arah masa depan. Namun sekarang perkenalkan, satu pemain muda yang telah memiliki sesuatu yang bahkan para pemain legendaris pun kesulitan untuk menyamainya. Namanya Lamine Yamal. Ini adalah sebuah cerita tentang sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia sepak bola. Ini adalah cerita yang suatu hari nanti akan diceritakan kepada generasi berikutnya. Sebuah momen yang sedang kita saksikan bersama dan akan menjadi sejarah. 4 musim sudah Lamine Yamal bermain di kompetisi La Liga. Dan tahu hasilnya? Dia sudah meraih 3 gelar La Liga hanya dalam kurun waktu tersebut. Artinya 3 gelar La Liga dalam 4 musim. Sekarang coba bandingkan dengan sosok yang sudah tidak asing lagi di telinga para pecinta sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo. Siapa coba yang tidak mengenal God sepak bola itu? Doi membela Real Madrid selama 9 musim penuh, hampir 1 dekade, dan itu adalah waktu yang sangat panjang. Tapi tahukah kalian kalau selama berseragam Real Madrid, berapa trofi La Liga yang Ronaldo dapatkan? Betul sekali, dia hanya mendapatkan 2 gelar La Liga saja. Sementara itu, pemuda berusia 18 tahun ini dalam 4 musim saja, setengah dari waktu yang dihabiskan Ronaldo di La Liga, sudah menggenggam 3 gelar La Liga. Sampai sini, sudahkah kalian menerima fakta itu? Apakah ini berarti Yamal lebih hebat dari Ronaldo? Sebelum langsung menyimpulkan, ada baiknya kita melihat persoalan ini dari 2 sisi yang berbeda. Karena keadilan dalam berpendapat adalah hal yang paling penting. Mari kita mulai dari sisi Ronaldo terlebih dahulu. Ronaldo bermain di Real Madrid pada era yang sangat berbeda. Era di mana Barcelona di bawah asuhan Pep Guardiola sedang berada di puncak kejayaannya. Sebuah tim yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai salah satu tim terbaik dalam sejarah sepak bola. Barcelona kala itu memiliki Messi, Xavi, Iniesta, dan Puyol. Sebuah formasi yang nyaris sempurna. Merebut gelar La Liga di era tersebut bukan perkara mudah. Bisa dikatakan, Ronaldo berjuang dalam lingkungan kompetisi yang jauh lebih ketat dan lebih menantang. Selain itu perlu diingat bahwa Ronaldo bukan hanya tentang gelar La Liga semata. Ia memiliki 5 Ballon d'Or. Ia memiliki 5 trofi Liga Champions. Menilai warisan Ronaldo hanya dari 1 kompetisi saja tentu merupakan sebuah penilaian yang tidak adil dan tidak lengkap. Itu adalah sisi Ronaldo. Kini mari kita beralih ke sisi Yamal. Dalam usia semuda itu, ia sudah memiliki 3 gelar La Liga. Sudah menjadi pemain kunci di Barcelona. Sudah tampil di turnamen internasional bergengsi. Sudah memberikan kontribusi nyata berupa assist di Euro. Bahkan namanya sudah mulai disebut-sebut dalam perbincangan seputar Ballon d'Or. Jika perjalanan karir Yamal terus berjalan dengan konsisten, jika tidak ada cedera serius yang menghalangi, jika fokus dan dedikasinya tetap terjaga, maka pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak gelar yang akan ia raih, melainkan sampai di mana batas kemampuannya. Angkanya biarkan masing-masing yang menghitung sendiri. Karena angka apapun yang disebutkan hari ini, kemungkinan besar tidak akan cukup menggambarkan potensi sesungguhnya. Ada satu hal yang sering terlupakan ketika orang membicarakan Yamal, dan hal ini perlu diangkat secara khusus. Bayangkan seseorang yang baru berusia 16 tahun. Pada usia itu, Lamine Yamal sudah dipanggil untuk membela timnas Spanyol di Euro, salah satu turnamen paling prestisius di seluruh Eropa. Dan bukan sekedar dipanggil, ia tampil dengan luar biasa. Ia mencatatkan assist di semifinal, dan pada akhirnya Spanyol keluar sebagai juara Euro. Dan pada kompetisi itu usia Yamal masih 16 tahun. Mulai muncullah komentar netizen seperti, itu karena dia bermain di Barcelona, yang memang timnya sudah kuat. Pendapat itu tentu bisa dipahami, namun perlu dicermati lebih dalam bahwa tim yang kuat pun tetap membutuhkan pemain yang benar-benar berkualitas. Tidak semua orang yang masuk ke dalam skuad Barcelona otomatis bisa tampil gemilang. Sejarah mencatat banyak pemain dan harga transfer fantastis yang gagal memenuhi ekspektasi di klub-klub besar. Yamal bukan sekedar produk dari sistem yang bagus. Yamal adalah sebuah anomali sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh logika biasa. Bagi banyak generasi pecinta sepak bola, tumbuh besar dan menonton Cristiano Ronaldo adalah sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Cara berlarinya, cara ia melepaskan tembakan keras ke gawang, cara ia merayakan gol dan ekspresi penuh percaya diri. Semua itu telah menjadi bagian dari kenangan indah yang terpatri dalam ingatan.
Begitu pula dengan Lionel Messi, pemain dan postur yang tidak menonjol, namun memiliki dribbling yang seolah membuat bola menjadi perpanjangan dari kakinya sendiri. Menonton Messi adalah seperti menyaksikan seni yang bergerak di atas lapangan hijau. Kedua nama itu telah memberikan begitu banyak kenangan yang tidak akan pernah pudar. Namun kini hadir sosok baru. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, dunia sepak bola kembali merasakan gairah yang sama. Perasaan bahwa kita sedang menyaksikan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Yamal bukan Ronaldo, Yamal bukan Messi, Yamal adalah Yamal. Dan justru itulah yang menjadikannya begitu istimewa. Setelah menyimak semua ini, ada beberapa pertanyaan yang layak untuk direnungkan dan didiskusikan bersama. Pertanyaan pertama, apakah adil jika dikatakan bahwa dari sisi gelar La Liga saja, Yamal telah melampaui pencapaian Ronaldo dan waktu yang jauh lebih singkat dan di usia yang jauh lebih muda? Pertanyaan kedua, apakah di penghujung karirnya nanti, Yamal berpotensi mengoleksi lebih banyak Ballon d'Or dibanding Messi? Atau bahkan dibandingkan Ronaldo? Bukan bahwa Yamal lebih baik dari Ronaldo. Kesimpulannya adalah satu hal yang jauh lebih besar dari sekedar perbandingan angka. Kita sedang menyaksikan sejarah secara langsung. Setiap kali Yamal menyentuh bola, setiap kali ia berlari menyusuri sisi kiri lapangan, itu adalah momen yang 20 tahun dari sekarang akan diceritakan dengan bangga kepada generasi berikutnya. Dan yang paling mengagumkan dari semua ini, ia baru saja memulai.